Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini saya bisa memulai aktivitas setelah 11 hari dirawat di rumah sakit, dan itu karena akibat daripada COVID. Saya sekitar 2 tahun yang lalu terkena COVID, dan dampaknya paru-paru melemah. Karena paru-paru melemah, maka sesak nafas, saturasi turun, sehingga untuk pengobatan waktu itu dilakukan, yaitu memasukkan makanan itu melalui selang, jadi tidak makan normal, melainkan makanan itu semua sudah di blender dan dimasukkan lewat selang langsung ke lambung. Sebab mereka takut kalau makan biasa nanti mungkin ya nyangkut ya ke paru-paru. Dan alhamdulillah ya, setelah 1 minggu di ICU, kemudian bisa pindah ke ruang rawat biasa, dan setelah 11 hari alhamdulillah sudah diizinkan pulang. Saya ucapkan jazakumullah khairan untuk doa jamaah dan semua kaum muslimin dan muslimat. Ya, berkat doa itulah alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Jadi masalah saya itu bahwa saya itu menjadi orang yang sensitif. Kalau orang lain mungkin dalam keramaian tidak mengalami risiko, maka saya bisa jadi sangat mungkin terkena risiko. Nah, itu antara lain yang menyebabkan saya sering dirawat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menolong saya dengan berbagai masalah kesehatan. Tapi alhamdulillah otak saya, hati saya dijaga oleh Allah. Ya, banyak orang yang ketika mengalami penyakit berat lalu otaknya tidak berfungsi secara benar. Ya, saya hanya lemah kondisi jasmani, tapi alhamdulillah ya, pikiran masih terjaga. Demikian sekedar informasi, dan hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Bulughul Maram. Hari ini kajian kita ini nomor di aplikasi adalah hadis nomor 1534, yaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhann
fa inna dhanna akdzabul hadits muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wadzan, jauhilah sangka-sangka, karena dzan itu atau sangka-sangka itu ada akdzabul hadits, adalah omongan yang paling bohong. Hadis ini kuat sekali diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebagaimana di surat Al-Hujurat juga ada pesan, yaitu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah kebanyakan daripada sangka-sangka, karena sebagian sangka-sangka itu adalah dosa. Ya, jadi kita diperintahkan untuk selalu husnudzon kepada saudara-saudara kita, yaitu saudara-saudara seiman. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyuruh kita untuk menjadikan 20-an alasan ketika kita melihat saudara kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi jangan langsung kita vonis bahwa saudara kita ini begini atau begitu, tapi kita cari berbagai alasan. Contoh, misalnya kita punya tetangga seorang janda. Suatu ketika kita lihat dia jalan berdua dengan laki-laki lain. Jangan kita langsung suudzon bahwa perempuan ini jangan-jangan main ya dengan laki-laki tak dari mana. Tapi kita harus berpikir, barangkali itu adalah saudaranya, barangkali pamannya, barangkali mahram yang kita tidak mengenal. Ya, jadi jangan sampai gara-gara perkara itu lalu kita langsung memvonis negatif kepada orang yang kita kenal. Tentu suudzon, sangka buruk ini berlaku kita dilarang apabila objeknya itu adalah orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, orang kafir ataupun orang yang kita tahu Islamnya tidak baik, maka boleh saja kita bersangka buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Munafiqun memerintahkan kita agar kita berhati-hati kepada orang-orang munafik. Allah berfirman, "Fahdharhum qatalahumullah anna yufakun." Fahdharhum, hati-hatilah terhadap orang-orang munafik itu. Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan mereka. Anna yufakun, bagaimana mereka itu bisa dipalingkan dari jalan yang benar. Ya, jadi kalau orang itu memang orang Islam yang tidak baik, apalagi orang kafir, maka kewajiban kita adalah berhati-hati. Dan keberhati-hatian ini juga bisa kita lihat pada kasus yaitu setelah perang Badar. Waktu itu
ada perselisihan pendapat antara Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar berpendapat bahwa tawanan-tawanan itu dijadikan sebagai tawanan. Umar berpendapat bahwa tawanan-tawanan Badar itu dibunuh. Nah, kemudian ternyata pilihan Nabi adalah sesuai dengan pendapat Abu Bakar. Jadi mereka tidak dibunuh, mereka dijadikan sebagai budak. Padahal ya, perang Badar itu artinya perang pertama, kondisi umat Islam masih lemah. Ini ternyata disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Anfal ayat 67 Allah berfirman, "Ma kana nabi ayyakuna lahu asra." Tidak patut bagi Nabi untuk memiliki tawanan-tawanan perang. Hatta yuzhina fil ardh, sampai keberadaannya di bumi menjadi mantap, menjadi kokoh. Jadi kalau negara Islam sudah kokoh, mau menjadikan orang-orang kafir sebagai budak nggak apa-apa. Tapi kalau negara Islam masih lemah, menjadikan mereka sebagai budak, ini ternyata tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Apakah kamu menginginkan kesenangan duniawi, padahal Allah menghendaki kamu memilih akhirat. Wallahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha gagah dan maha bijaksana. Jadi ini sebagai suatu contoh bahwa Allah itu mengajarkan kita untuk berhati-hati. Ketika kita perang, ada musuh-musuh menjadi tawanan kita, harus kita melihat kondisi kita dulu. Kondisi kita sudah kuat atau belum? Kalau kondisi kita masih lemah, ya jangan memelihara mereka, melainkan harus tegas seperti usulan Umar bin Khattab bahwa tawanan-tawanan itu harus dibunuh semua. Ketika kita melihat kasus yang menyebabkan perselisihan antara Ali radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu, atau dengan Aisyah radhiyallahu anha, itu seperti kita ketahui bahwa ketika Utsman radhiyallahu anhu dibunuh, Ali radhiyallahu anhu tidak melakukan penangkapan dan kisos kepada pembunuh Utsman. Nah, ini menyebabkan Muawiyah marah, Aisyah juga begitu, sehingga mereka berselisih. Karena menurut Muawiyah, yang namanya pembunuh Utsman ya harus ditangkap, dibunuh. Bahkan Muawiyah mengatakan, kalau pemerintah pusat nggak sanggup, kami dari Syam, ya dari Damaskus, siap mengirim tentara untuk menangkap mereka dan mengkisos. Tapi Ali tetap pada pendapatnya, yaitu untuk membiarkan mereka. Kenapa? Karena kondisi umat Islam pada masa Khalifah Ali itu memang lemah. Jadi pada waktu itu Abdullah bin Sabah
Abdullah bin Sabah ini pendiri daripada Syiah. Abdullah bin Sabah itu memang sudah lama mengompori umat dan mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu mereka telah merebut khilafah, jabatan khilafah, yaitu menjadi khalifah, yang sebenarnya itu ada untuk Ali. Jadi dia menyebarkan fitnah semacam itu. Lalu suatu ketika Abdullah bin Sabah ini mengajak para pengikutnya yang jumlahnya hampir 1.000 orang untuk melaksanakan ibadah haji bersama-sama. Maka berkumpullah mereka di Mekah. Dari Mekah mereka ke Madinah. Dan di Madinah mereka melakukan pembunuhan terhadap Khalifah Utsman. Nah, bapak-bapak bisa membayangkan ada orang-orang jahat bersenjata, jumlah mereka hampir 1.000, semuanya berada di kota Madinah. Lalu mereka melakukan konspirasi untuk membunuh Khalifah Utsman. Ini artinya kalau Ali tegas harus siap perang. Musuh yang dilawan ada di dalam kota Madinah. Ini perkara yang tidak mudah. Sehingga karena Ali memilih untuk lebih berhati-hati, khawatir akan terjadi risiko lebih besar kalau para penjahat itu secara berbarengan melakukan perang atau kekerasan terhadap penduduk Madinah. Ya, akibatnya terjadi perang yang namanya perang Siffin, yaitu perang antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Terjadi perang Jamal, yaitu perang antara kelompok Ali melawan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah. Ya, jadi Ali radhiyallahu anhu dalam hal ini bersikap hati-hati, menghindari bahaya yang lebih besar, di mana para ulama usul fikih, hukum Islam, mereka juga sudah mengadakan satu kaidah, yaitu idza ta'aradat mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Apabila dua bahaya bertemu, ya, itu bahaya. Ada musuh di kota Madinah, musuh yang banyak, mungkin jumlah pasukan Islam waktu itu juga gak sebanyak itu. Kalau mereka dilawan, ya mungkin yang namanya khilafah Islamiyah akan bisa diruntuhkan. Nah, dalam kondisi yang demikian, maka harus ru'ya a'dhamuhuma darar, harus dijaga yang bahayanya paling besar. Dengan cara apa? Birtikabi akhaffihima, dengan melakukan, dengan memilih, yaitu memilih untuk melakukan bahaya yang kecil. Bahaya yang kecil itu apa? Ya, sementara waktu Ali tidak bisa melaksanakan kisos, Ali tidak bisa menangkap pembunuh Utsman. Nah, ini menyalahi hukum. Tapi kalau perang dengan umat Islam masih lemah juga, ini merupakan bahaya yang lebih berat. Ya, jadi itu contoh-contoh kasus di mana umat Islam wajib
berhati-hati dalam berbagai hal. Kita haram untuk suudzon kepada sesama orang beriman, tapi kalau kepada orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka kita boleh, bahkan kadang-kadang harus bersangka buruk kepada mereka. Ya. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis nomor 1535. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julus bituruqat." Janganlah kamu menghindari duduk-duduk di jalan-jalan. Maksudnya duduk-duduk di tepi jalan. Qalu ya Rasulullah, mana nabut min majalisina natahaddath fiha. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ketika kami mengharuskan diri untuk duduk-duduk, untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kami, membicarakan masalah kami. Qala fa amma idza abaitu, kata Nabi SAW, kalau kamu enggan pada larangan tadi, fa'atu at-tariqa haqqahu, maka berikanlah kepada jalan itu haknya. Qalu wa ma haqqahu, mereka bertanya, apakah hak daripada jalan itu? Qala waddul basar wa kafful adza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kata Nabi, haknya jalan adalah ghaddul basar. Kita harus menundukkan pandangan, ya. Jadi jangan sampai kita duduk-duduk di pinggir jalan, ada wanita cantik lewat, ya, mata kita mengikuti terus, ya. Itu sudah merupakan satu gangguan terhadap orang yang menggunakan jalan. Wa kaful adza, dan hilangkan gangguan. Ya boleh duduk-duduk di pinggir jalan, tapi jangan sampai mengganggu orang yang lalu lalang. Kalau zaman sekarang ya misalnya parkir motor seenaknya, atau parkir mobil, ya, di mana mobil itu bikin jalan menjadi sempit, atau kita pasang kursi entah di sebelah mana sehingga merepotkan orang yang melewati jalan tersebut. Waraddus salam, dan hak yang lain ada raddus salam, menjawab salam. Wal amr bil ma'ruf, dan memerintahkan orang berbuat baik. Wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari berbuat mungkar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi jalan itu harus kita jaga. Sekarang ini saya sering melihat, ya, di komplek-komplek tertentu jalannya sempit, tapi orang membuat taman di depan rumahnya. Tanah yang digunakan untuk menanam bunga atau apa, itu ada milik umum, ya. Dia bukan tanah dia, tapi fasilitas umum, tapi ditanami dengan tanaman-tanaman sehingga jalan yang sempit itu lebih sempit lagi. Atau membiarkan orang-orang yang menghuni atau bertamu di situ memarkir kendaraan seenaknya. Bahkan saya juga melihat di kota Bogor, ya, itu
Saya kadang-kadang bertanya-tanya, pemerintah ini paham atau enggak mengapa diadakan trotoar? Ya kalau di luar negeri yang namanya trotoar itu benar-benar haknya pejalan kaki. Mereka dengan bebas jalan kaki tanpa khawatir tersenggol oleh mobil, ya, karena ada trotoar. Nah ini di Bogor itu ada jalan-jalan yang di tengah trotoar itu ditanami pohon yang besar. Di trotoar dijadikan warung, meskipun warung kaki lima, tapi orang yang berjalan di sana ya terpaksa harus lewat tengah jalan, bukan menggunakan trotoar. Jadi ini hal-hal yang sebenarnya juga sudah mendapat perhatian di dalam sunnah, di dalam ajaran agama kita. Akan tapi sekali lagi kita masih banyak melihat pelanggaran, ya, dalam hal itu. Lalu hadis nomor 1536 dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Man, orang yang yuridillahu bihi khairan, Allah menghendaki kebaikan baginya. Artinya orang itu akan dimasukkan surga. Orang itu akan selamat dunia akhirat. Gimana caranya? Allah yufaqihu fiddin. Allah menjadikan orang itu faqih. Faqih itu artinya faham. Ya, faham dalam urusan syariat itu namanya faqih. Faham urusan agama, faham halal haram, tahu dengan jelas urusan tauhid, urusan akidah, sholat dengan benar dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda bahwa Allah menjadikan kebaikan untuk dia, bahwa orang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari agamanya, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, supaya tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kalau tidak, amalan kita itu bisa jadi amalan yang sia-sia, ya, karena kita tidak memahami agama. Bahkan memang banyak orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan tanpa sadar. Ya, mereka berbuat dosa tapi tidak pernah merasa bahwa dirinya berbuat dosa. Contoh yang ringan, ya. Saya sedih bahwa di Indonesia itu kita lihat banyak orang-orang miskin, mereka itu tidak sholat, mereka tidak mau ngaji, ada pengajian nggak mau datang. Ya, seperti masjid di kampung-kampung itu banyak yang waktu pengajian malah jamaahnya hampir nggak ada. Jadi ini menyebabkan terjadi pelanggaran-pelanggaran pada diri mereka tanpa mereka sadari
bahwa itu ada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pelanggaran apa? Ya misalnya mereka hidup di rumah-rumah bedeng yang sekat-sekat antara rumah itu tidak kedap suara, tapi membunyikan musik nyaring, sehingga tetangga yang sholat, tetangga yang berdoa terganggu ya, dengan suara-suara musik tersebut. Atau mereka kedatangan teman, lalu mereka ngobrol, tertawa terbahak-bahak sampai tengah malam, tanpa menyadari bahwa itu ada sesuatu yang terlarang. Padahal Rasulullah SAW dalam hadis lain bersabda bahwa la yu'minu, tidak beriman, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangga-tetangganya tidak aman dari gangguannya. Aman dari apa? Ya, aman dari suara-suara nyaring, aman dari gangguan ya. Kadang-kadang kalau di kampung itu orang membakar sampah, padahal dia tahu sampahnya itu mengarah ke rumah tetangga, tapi nggak peduli. Ini ada suatu dosa yang banyak tidak disadari orang. Kenapa? Ya karena mereka, orang-orang itu gak mau belajar agama. Makanya saya suka berpikir tentang hadis Isra Mi'raj yang Rasulullah menceritakan ketika Rasulullah melihat ke neraka, kebanyakan penghuninya adalah wanita. Ketika melihat ke surga, kebanyakan penghuninya adalah fuqara, orang-orang miskin. Saya takut jangan-jangan ini bukan orang miskin Indonesia ya. Jangan-jangan mereka itu orang-orang miskin Arab ya. Miskin ya, tapi paham agama, bisa menjaga diri dari pelanggaran-pelanggaran aturan agama. Ya, jadi kita pun dalam mendidik anak juga harus kita perhatikan. Jangan kita ini hanya memikirkan bagaimana anak saya nanti bisa cari duit dengan mudah. Kebanyakan orang tua itu orientasinya ada orientasi duit. Bagaimana anaknya bisa bekerja dan nanti hidup berkecukupan, hidup menjadi orang kaya. Tapi bagaimana ibadahnya tidak diperhatikan. Nah ini bahaya sekali. Kenapa? Ya karena kalau orang tuanya tidak memperhatikan keduniaan anak-anaknya, akhirnya nanti akan menjadi orang yang tidak kenal halal dan haram. Yang karena itu naudzubillah ya, bisa-bisa dia akan masuk neraka, atau bisa-bisa di zaman seperti sekarang ini dengan mudah tergoda. Sekarang ini yang namanya godaan harta ini luar biasa. Kalau orang mau mengikut kelompok tertentu, maka dijamin akan dapat duit banyak. Kalau ustadz atau kiai mau mendukung kelompok tertentu, ya, dana miliaran bisa didapat. Makanya dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW juga sudah mengisyaratkan bahwa di akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang pagi hari Muslim atau mukmin, sore hari menjadi kafir, atau sore hari kafir, sore hari mukmin, besoknya jadi kafir. Kenapa? Oleh Nabi disebut ya bi'u dinahu bi'aradin minat dunya.
dia menjual agamanya untuk kesenangan dunia. Nah, ini zamannya. Zaman di mana orang banyak yang menjual akidah, menjual agama. Dan lebih-lebih nanti kalau Dajjal sudah datang, itulah godaan yang utama. Orang-orang yang taat beragama dibikin susah hidupnya, tapi orang-orang yang tidak peduli agama dimanja dengan dunia. Ya, jadi menjadi kewajiban semua orang tua untuk memperhatikan anaknya. Kenapa? Karena kita menginginkan tidak hanya kita yang masuk surga, tapi istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semua kita harap mereka selamat dunia akhirat dan bisa bersama-sama masuk surga. Itulah cita-cita setiap orang yang beriman. Kemudian hadis nomor 1537. Maaf, waktunya masih berapa menit? 6 menit. Oh, mohon maaf. Kalau gitu barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke hadis 1537. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahu. Artinya Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada dalam timbangan, maksudnya ada timbangan akhirat di mana pahala dan dosa ditimbang, yang kemudian fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ya, timbangan itu mengarah ke sana. Yang timbangan kebaikannya berat, lebih berat dari dosanya, dijamin dia masuk surga. Yang timbangan kebaikannya ringan, dosanya lebih berat, maka orang itu akan masuk neraka. Jadi kata Rasulullah SAW, pada timbangan itu nanti yang paling memberatkan, yang paling memberi nilai yang bagus adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik ini inti daripada ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu sudah diturunkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, dan nabi-nabi sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Semua mengajarkan kebaikan, akhlak-akhlak yang baik. Tapi akhlak yang baik secara sempurna itu disampaikan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita dengan gembira menerima berita-berita tawanan-tawanan Hamas, orang-orang Israel. Itu mereka umumnya terkesan dengan akhlak Hamas, dengan akhlak umat Islam yang memperlakukan mereka sebagai tawanan dengan yang baik, ya. Dan ini juga salah satu sebab penting bagaimana dakwah di negara-negara barat berhasil. Dakwah berhasil itu
antara lain sebab utama adalah karena akhlak umat Islam yang sangat baik ya. Nah ini suatu hal yang harus dijaga oleh umat Islam sehingga itu nanti akan memberikan timbangan yang berat ketika amalan kita ditimbang di hari kiamat. Demikian untuk kajian hari ini, semoga bermanfaat dan kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.